soalan di benak orang ramai. Rasanya sudah tunggak, bakal tinggal kenangan. Sebagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Bicara malam ini bertemu legenda dari Indonesia yang terkenal di pentas antarabangsa iaitu Christine Hakim. Beliaulah Ratu Filem Indonesia kerana pernah menang anugerah pelakon terbaik sebanyak 11 kali, 5 kali di luar negara, serta menjadi juri di pelbagai pesta filem terkemuka antarabangsa. Namun Christine bukan setakat anak wayang yang berjuang memartabatkan filem Indonesia sahaja. Beliau juga karyawan yang prihatin tentang nasib golongan kelas bawahan. Maka itu sebagai pelakon dan kemudian penerbit filem, Christine banyak memberi perhatian kepada filem bercorak perjuangan sosial dan kritik sosial. Seperti filem terbitannya yang berjudul Daun di Atas Bantal yang mengisahkan nasib anak-anak setinggan Indonesia. Christine kini aktif sebagai aktivis masyarakat dan sejak 4 tahun lalu diangkat menjadi Duta Muhibah UNESCO bagi Asia Tenggara. Baru-baru ini beliau berkunjung ke Singapura selaku tamu istimewa ulang tahun ke-60 Persatuan Pemudi Islam Singapura. Bicara berpeluang bertemu empat mata dengan tokoh seni yang disegani ini untuk mencungkil minda beliau mengenai perjuangan beliau dan cerita di sekitar dunia perfilman Indonesia. Christine Hakim, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, selepas 40 tahun ya terlibat berkecimpung dalam dunia perfilman ya dan sudah lebih 30 filem anda bintangi ya. Apakah kita akan menyaksikan lagi 30 filem atau lagi 3 filem saja dari Christine Hakim? Mungkin 100 filem lagi lebih. Saya masih di dunia film, tapi memang dalam 3-4 tahun belakangan ini fokus saya lebih ke dokumenter justru. Tidak berarti bahwa saya meninggalkan feature film. Yang terakhir yang saya baru buat dokumenter ya dokudrama mengenai special need children, khususnya tentang autism. Dan bila itu, akan ditayangkan ini? Rencananya 23 Juli. Jadi kami blow up dokumenter tersebut. Ini baru pertama kali dokumenter di blow up, kemudian diputar di sinema karena melihat tema dan filmnya, sehingga banyak sekali apresiasi yang datang dan mengharapkan bahwa film ini betul-betul bisa ditonton oleh halayak ramai di Indonesia karena memang kontennya yang sangat amat penting untuk mensosialisasikan ataupun memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada para orang tua ataupun masyarakat mengenai autism yang memang pertumbuhannya sudah semakin banyak ya jumlah anak-anak autis ini di Indonesia. Dan saya kira bukan hanya saya di Indonesia, saya baru kembali juga dari Australia dan kemarin juga saya mendengar pada saat saya sampai di Singapura pun jumlah anak-anak autis itu semakin meningkat ya. Ini inisiatif memandangkan Anda seorang duta UNESCO atau bagaimana? Sebetulnya tidak juga. Saya kira karena ya sebagai orang Indonesia saya melihat kebetulan memang saya sering berkunjung ke daerah-daerah ke remote area dalam kapasitas tugas saya. Yang lalu sebelum UNESCO saya pernah menjadi Goodwill Ambassador UNICEF juga selama 3 tahun. Lalu sudah hampir tahun ke-5 saya menjadi Goodwill Ambassador UNESCO untuk Southeast Asia dan Timor Leste. Jadi memang dan sebetulnya bagaimana kepekaan kita saja ya terhadap lingkungan ya, melihat kondisi saat ini yang kemudian keprihatinan yang muncul itulah yang melahirkan gagasan-gagasan untuk membuat film-film apakah itu yang bertemakan sosial ataupun juga yang mengangkat kekayaan budaya. Baik, pendeknya ya Christine Hakim sudah 11 kali ya diangkat sebagai seorang aktris atau pelakon terbaik ya. 6 kali di Indonesia, 5 kali diangkat di bahagian Asia ya. Kongsi dengan kami, sebenarnya bagaimana mau menjadi seorang pelakon yang baik ya? Apa rahasianya? Saya kira kuncinya satu, kita harus jujur pada diri kita sendiri ya.
Saya kira bukan hanya untuk menjadi pelakon yang baik harus jujur pada diri sendiri. Saya kira saya selalu berusaha juga untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya kira kunci yang paling utama adalah kejujuran yang harus dipegang teguh. Maksud jujur itu bagaimana? Dari pengalaman saya kira kalau kita tidak jujur pada diri kita sendiri, maka fake jadi yang kita tampilkan gitu ya. Padahal orang sering mengatakan, orang sering salah paham bahwa dunia acting itu berpura-pura. Sebetulnya tidak. Justru kalau kita ingin menampilkan satu perasaan yang sesungguhnya, maka itu harus muncul betul-betul dari dalam hati kita yang sesungguhnya. Jadi itulah yang saya katakan, ada kejujuran yang harus dimunculkan. Bagaimana, dan itu akan terasa oleh penonton. Air mata yang dikasih obat tetes mata, ataupun kasih red onion supaya bisa menangis. Tapi air mata yang betul-betul keluar karena dari rasa kepedihan yang paling dalam. Ya, itu akan berbeda sekali. Itu sebabnya buat saya kejujuran itu amat sangat penting. Majalah Time yang menggelarkan anda sebagai Asian Heroine ya, atau Sri Kandi Asia. Soalan saya kepada anda ialah, apa anda selesa dengan julangan sedemikian? Saya bersyukur sekali bahwa saya tidak mau stuck di dalam atribut-atribut yang diberikan kepada saya atau yang saya punya, gitu ya. Karena apa? Itu akan hanya membuat saya nantinya tidak akan berpikir kreatif, saya khawatirnya, gitu ya. Buat saya adalah itu kembali lagi sebagai timbal balik dari apa yang memang saya lakukan. Mungkin adalah juga hasil dari bentuk investasi yang saya lakukan yang tidak hanya dalam bentuk uang, gitu ya. Saya percaya investasi dalam kehidupan ini tidak hanya uang yang harus kita lakukan, tapi dari perilaku kita, dari sikap kita, itu juga merupakan investasi untuk hasil yang kita bisa dapat seperti apa nantinya di masa yang akan datang. Tapi ini hakikat ya, bahawa pada tahun 70-an dahulu, mungkin awal 80-an, industri perfilman Indonesia begitu di zaman keemasannya ya. Ya. Sekarang ini agak tidak begitu bagus sekali. Ya. Mungkin ada yang film-film yang bagus tapi kurang. Dulu tanahnya itu masih subur sekali gitu ya. Sekarang tidak sesubur dulu, dalam artian karena tantangannya sudah banyak hiburan alternatif juga. VCD, game dari iPad, banyak sekali ya, iPhone yang semua bisa diakses hanya dengan yang hand and carry gitu loh ya. Nah, dalam 5 dan 10 tahun belakangan ini, dari segi quantity memang sudah ada peningkatan jumlah. Seperti tahun ini saja sudah hampir 70 judul ini baru setengah tahun ya, tapi sudah hampir 70 judul. Nah, artinya kalau memang dalam setengah tahun ke depan itu bisa di atas 100 kalau memang kondisi ini juga kondusif untuk itu gitu ya. Nah, ini sudah hampir sama seperti zaman keemasan tahun 70-an. Akan tetapi memang dengan jumlah penduduk, kalau kita lihat dari segi marketingnya, Indonesia yang berpenduduk hampir 240 juta, box office Indonesian film hanya baru mencapai 5 juta, artinya masih ada pasar yang belum digarap. Nah, inilah yang menjadi tantangan saya kira buat pemerintah, buat pelaku film di Indonesia gitu ya, untuk meningkatkan baik itu kualitas daripada film-filmnya ataupun juga dari segi kuantitanya. Baik, untuk menyumburkan tanah lazimnya kita perlukan semacam letusan gunung berapi ya, yang menyumburkan tanahnya. Jadi secara metafora, soalan kepada Ibu ya, mungkin letusan bagaimana yang kita perlukan di Indonesia untuk kita kembali ke zaman keemasan perfilmannya? Kalau saya boleh berharap harus ada political will yang jelas dari pemerintah, ya, karena kembali lagi permasalahannya begitu kompleks dan begitu berat. Kalau memang ini hanya dibebani oleh orang film Indonesia saja, gitu, karena banyak sekali peraturan-peraturan yang berkaitan juga dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan pemerintah, misalnya dari segi distribution, itu ya. Apa halangannya? Memang tidak ada lagi monopoli, tapi masih ada single player, dalam artian satu kekuatan 21 yang mempunyai banyak sinema, memang ya mereka lah gitu satu-satunya yang sekarang ini mempunyai gedung bioskop, gitu ya. Nah, ini saya tidak menilai bahwa tidak ada investor yang tidak mau invest untuk membangun gedung bioskop. Tapi saya kira kalau tidak ada dukungan dari pemerintah juga ya agak sulit. Investor juga dan itu sudah terbukti waktu adanya Blitz Megaplex ya yang diusahakan untuk juga membangun kekuatan lain gitu ya dari sudut distribusinya. Ini agak ironis ya, sedang Indonesia semakin terbuka ya, tapi dalam bidang perfilman Anda menyatakan perlu campur tangan daripada pihak pemerintah ya. Saya kira jangankan Indonesia, Korea aja pemerintahnya memberikan subsidi 100 juta US dollar buat membangun industri perfilmannya. Apalagi Indonesia. Nah, inilah yang saya kira harus adanya keseriusan dari pemerintah untuk ini, gitu loh. Di satu pihak saya tahu bahwa sekarang ini sudah pemerintah sekarang ini sudah mulai menyadari betapa pentingnya juga film. Saya di satu pihak juga memahami betapa pusingnya Bapak Presiden SBY, gitu ya. Karena permasalahan Indonesia bukan hanya permasalahan tentang film Indonesia saja, gitu ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang lain juga yang memang harus diberikan perhatian sehingga terlupakan lagi. Ya mungkin sudah nasibnya film Indonesia ya. Your British Invasion on 5 presents The Future of England is Threatened. Oh, where are the jewels? Prepare for British intelligence. Are you here alone, Mr. English? If I told you that, I'm afraid I'd have to kill you. From the producers of Bean. Stars Natalie Imbruglia, John Malkovich, Rowan Atkinson. Johnny English, tomorrow at 7:45 on 5. Pada episod Jus yang akan datang, saya akan bawa anda ke sebuah destinasi yang dapat memberikan 1000 kenangan. Saya juga akan mencuba sejenis pencuci mulut yang menyegarkan. Tidak lupa juga personaliti-personaliti Jus yang dapat memberikan anda inspirasi. Semua ini hanya di Jus. Episod terakhir Jus, esok 8:30 malam di Suria. Minggu ini dalam Celu. Saya tak peduli apa nak cakap. Sorry, lama tunggu. Mau celon. Kurang ajar tau dia ni. Alisha ni baru pulang dari Amerika Syarikat. Sepatutnya dia yang sesuaikan diri kat sini. Bukan kita semua sesuaikan diri untuk dia. Kalau lah dapat jadi one of the Kardashians, kan best. Have you met any of the Kardashians? Atau any celebrity lah? Please, Mariana. Dia macam tak happy je. Saksikan Celu esok 9:30 malam hanya di Suria. Suarakan Julai ini bersama Manja. Ramadan nak dekat. Apa hal Chef Bob minta diapit Wassul Ahmad dan Suhaila Salam? Ikut irama hati. Azafari rela berpisah $40,000. Apa cerita? Interview jejaki Suraya Taib, Sani Husin dan Dalina Jaafar. 20 sajian inspirasi iftar. Istimewa Raya Manja. Sertai selera rasa manja bersama Sheila Rusli. DJ RZ akan temani anda bershopping di Johor. Bergaya raya dengan shawl manja. Dapatkan manja hari ini. Sentiasa manja. Ibu Christine Hakim, wawancara kita ini dijalankan di PPIS ya, sebuah persatuan yang berjuang untuk kaum muslimah ya. Banyak filem anda juga berkisar kepada perjuangan sosial dan kritikan sosial juga ya. Soalan saya ialah, mendidik melalui filem, apakah ini suatu tugasan yang masih dalam kupasan anda masih belum dapat dilakukan dengan berjaya di Indonesia? Saya kira kembali lagi bukan hanya di Indonesia. Coba sebutkan negeri yang paling banyak memproduksi filmnya. India sampai saya kira bisa 1.000 title a year. Begitu juga di Hollywood. Tapi kalau kita mau jujur melihat, tidak lebih dari 10 jari yang betul-betul
film bisa memberikan value yang lebih. Artinya ada education value-nya gitu ya. Yang memang itu bermanfaat lah buat kehidupan kita. Tapi the rest is just entertainment. Nah, saya kira begitu juga di Indonesia. Tapi kembali lagi, itu sah-sah saja menurut saya. Dikembalikan lagi tergantung pada manusianya itu. Nah, karena saya sudah meyakini bahwa memang film bukannya hanya sekedar media hiburan saja buat saya. Yang seperti tadi saya katakan, bahwa justru ini hanya sarana saja sebetulnya untuk mungkin kalau dari bahasa agamanya ibadah ya. Nah, sehingga saya pun menyikapinya agak berbeda gitu loh. Justru saya dari pengalaman saya, karena saya sudah meyakini itu, pada saat saya berusaha untuk bergeser dari itu malah salah. Jadi ya udah, saya harus terima itu ya, bahwa inilah memang destiny yang saya harus jalankan. Bercakap tentang filem yang punya nilai pendidikan ya. Lama sebelum ada filem Slumdog Millionaire ya, yang mengisahkan tentang kehidupan anak-anak setinggan yang menang begitu banyak sekali award ya. Filem Daun di Atas Bantal terlebih dahulu sudah wujud ya, dengan tema yang saya kira hampir sama. Apakah anda tidak berkata-kata dalam hati anda ya bahawa Hollywood saya sudah dahulu melakukannya? Mau jujur kan? Yeah. Dan saya harus jujur ya. Yeah. Jujur saja ya. Bahkan terus terang ada beberapa shot ya yang saya lihat kok ini mirip ya dengan film Daun di Atas Bantal gitu ya. Buat saya ya itu rezekinya orang udah masing-masing berbeda ya. Tapi karena memang kan yang saya kejar kembali lagi adalah bukan mencari popularitas, bukan mencari pengakuan, tapi kami waktu itu membuat film itu karena juga ada muncul rasa satu tanggung jawab sebagai masyarakat, sebagai orang Indonesia yang melihat kok di sekeliling kita ada problem yang seperti itu, kok kita selama ini tidak tahu. Apakah itu kita tuli, apakah itu kita buta? Kita tidak tuli, kita tidak buta, tapi kenapa kita tidak dengar itu? Kenapa kita tidak lihat? Saya betul-betul pada saat itu merasa seperti ditampar muka saya ya. Jadi itulah yang mendorong saya untuk membuat film itu. Dan terus terang film itu sebetulnya juga sudah masuk 15 untuk Oscar. 15 besar di Oscar. Cuma waktu itu Academy lebih melihat Central do Brasil. Itu juga tentang kehidupan, bukan anak jalanan tapi anak-anak yang memang terlantar lah gitu ya. Buat kami tidak apa-apa. Yang jelas kami sudah melakukan itu semaksimal mungkin. Tujuan saya waktu itu di Indonesia alhamdulillah tercapai karena terus terang untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap masalah anak-anak jalanan dan juga pemerintah gitu ya. Dan waktu itu saya tahu juga pemerintah kemudian bergerak melakukan sesuatu untuk bisa mengatasi permasalahan anak-anak jalanan ini. Dan buat saya itu sudah cukup. Dan paling tidak tanggung jawab itu sudah saya jalankan. Gitu ya. Ada yang lain-lain itu bonus saja. Dan salah satu ya filem lakonan anda yang punya message begitu mendalam sekali ya, filem Jamila dan Sang Presiden ya. Iya, mengisahkan nasib seorang mangsa perdagangan seks lah, boleh saya katakan, memohon pengampunan daripada Presiden. Kenapa ya filem tersebut nampaknya lebih berjaya di luar Indonesia daripada di dalam Indonesia sendiri? Kalau saya lihat penonton film Indonesia sekarang ini adalah generasi baru dari penonton film Indonesia yang tidak akrab atau belum akrab dengan tema-tema seperti itu. Berat, terlalu berat. Terlalu berat dan mungkin sekarang bukanlah yang sedang menjadi isu. Kita tahu ini penonton kan datang, kalau memang datang karena untuk melihat sesuatu yang lagi tren, ya kan? Atau kalau memang punya isu yang besar. Nah,
Terus terang sebetulnya saya di situ hanya sebagai pemain ya, bukan sebagai produser. Sewaktu saya menyadari itu juga waktu saya membuat Daun di Atas Bantal, bahwa anak jalanan bukanlah isu yang seksi pada saat itu. Tapi buat saya masalahnya adalah sebagai pembuat film waktu itu, sebagai produser, bukan seksi atau tidak seksi. Tapi sebagai produser, bagaimana itu tantangan saya membuat topik itu, membuat permasalahan itu, membuat tema itu harus menjadi seksi. Nah, inilah kemudian yang, karena tujuan saya adalah bukan hanya untuk menjadi seksinya itu ya, tapi tujuan saya adalah bagaimana agar message ini sampai. Nah, inilah saya kira kendala yang dihadapi pada produksi Jamilah dan Sang Presiden. Stars Hearts and Arrows Kilauan Sempurna, eksklusif rekaan Kedai Emas Ming Seng dengan sijil taraf antarabangsa, nomor laser diukir pada bengkung berlian, jaminan harga terendah. Kedai Emas Ming Seng tingkat 2 tepi tangga, Juchiat Kompleks. Terbongkarnya sebuah rahsia. Tina dengan Kausar teman Mama ya? Mama nak jumpa siapa? Fendi. Mendapat tahu perkara sebenar. Fendi yang kas tergila-gila kan tu, bukan Duda. Hancurnya sebuah harapan. Kenapa you tipu I, Fendi? You ni memang dasar lelaki hipokrit, tahu tak? Hipokrit! Saksikan siri baru Kasih Alia setiap Isnin hingga Jumaat 7 malam di Suria. Moposaurus, Argentinosaurus, Spinosaurus, Tyrannosaurus, Velociraptor, Cosmoceratops, Mantellosaurus, Troodon, Venenosaurus, Acrocanthosaurus, Apatosaurus, Edmontosaurus. These are just some of the names of reptiles which used to walk the earth. Planet Dinosaur, a 3-part special, begins Wednesday, 9 p.m. on Octo's Animal Night Wednesday. Animal Night goes delicious. Kenapa Jojo? Ada masalah ke? Jojo rasa ada sedikit penyeludupan barang di sini. Kakak datang sekarang. Macam mana Jojo? Baik, kita bertindak sekarang. Hey, awak semua buat apa kat sini, ha? Ikuti siri terbaru Joji, Selasa 6 petang hanya di Suria. Saksikan Bola Kampung Ekstrim setiap Khamis dan Jumaat jam 6 petang dan menangi hadiah-hadiah menarik setiap minggu. Adik-adik hanya perlu menjawab satu soalan mudah dan hantarkan jawapan ke cinemasan.com/Suria. Ayo, tunggu apa lagi? Saya kira pencapaian anda yang agak besar ya di pentas global ialah anda merupakan pelakon wanita pertama daripada Indonesia berlakon dalam filem besar di Hollywood ya, Eat, Pray, Love bersama Julia Roberts ya. Apa yang anda pelajari ya semasa anda bergaul, bekerja dengan kerabat kerja dari Hollywood itu? Anda memangnya seorang yang sudah begitu berpengalaman ya, hampir 40 tahun dalam dunia perfilman. Tapi adakah itu sesuatu pengalaman yang baru atau memang ya biasa-biasa saja, Bu? Terus terang, ini tantangan yang luar biasa buat saya pada saat terlibat di Eat, Pray, Love. Tantangan luar biasanya itu adalah dikarenakan saya hanya punya waktu 4 hari sebelum syuting. Jadi 4 hari itu, hari pertama tes wardrobe. Hari kedua, waktu itu rambut saya hijau. Jadi they have to paint my hair. Jadi normal hitam. Hari ketiga, inilah the only day saya harus baca skrip setebal ini. Yang berbahasa Inggris pula gitu ya. Hari keempatnya sudah the first shooting day. So saya tidak ada waktu untuk reading ataupun latihan dengan Julia Robert atau sama direkturnya. So jadi saya sudah harus langsung masuk menyesuaikan dengan peran yang saya harus mainkan, dengan lawan main yang juga sudah kaliber dunia internasional gitu ya. Siapa yang tidak tahu Julia Roberts, siapa yang tidak tahu Harvey Bardem. Lalu kemudian saya harus menyesuaikan dengan cara bekerja mereka yang sangat sekali ketat, disiplin, profesional. Dari
cara bekerjanya sangat berbeda. Indonesia begitu santai di lokasi gitu ya, ngobrol semua, banyak senyum gitu kan ya. Ini tidak. Mereka di set aja hanya orang-orang yang berkepentingan, hanya kameramen, asisten kameramen, artistik, lalu sutradara, itu pun di belakang monitor kan, sama skrip, yang pencatat skrip, lalu wardrobe di belakang kamera, yang di set hanya ini, makeup dan hairdo. That's all. The rest, jangankan di set, mereka di posisinya masing-masing ya. Jadi it's like suasananya kayak kuburan. Ya buat saya ya. Begitu tegang, begitu kaku. Tapi kembali lagi, pengalaman saya hampir 40 tahun jelas itu banyak sekali membantu. Ya. Jadi yang terpenting adalah pada saat itu saya hanya berusaha untuk fokus. Be professional dan fokus terhadap apa yang sudah menjadi tugas yang saya harus jalankan. Saya nggak peduli lagi di depan saya itu Julia Robert ataupun siapapun gitu ya. Tapi yang jelas bahwa dia lawan main saya dan saya harus be professional aja menghadapi itu. Dan itu amat sangat membantu. Jadi istilah kalau dalam bahasa Jakarta di Indonesia itu cuek gitu ya. Saya nggak peduli ya. Saya tidak melihat bahwa itu Julia Robert di depan saya ya. Nah, ini jelas pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru buat saya lebih kepada bagaimana beradaptasi di dalam satu dunia yang sudah begitu established gitu ya. Apakah itu budaya kerja yang melihat mengalaminya ya? Anda merasa itu budaya kerja yang mungkin lebih baik daripada apa yang terdapat di Indonesia? Kurang menjimatkan masa, begitu disiplin sekali, exactly. Tidak punya banyak cekcok. Betul. Buat kita sebagai pemain menjadi tidak banyak gangguan di dalam harus berkonsentrasi di set gitu ya. Karena kelihatannya memang wah sok tahu bener sih ini Hollywood gitu ya. Tapi tidak, harusnya memang seperti itu. Karena bayangkan investasi yang jutaan dolar itu kan harus dijaga. Gitu loh. Itu ya ibaratnya pabrik ya, pabrik itu harus dijaga dong. Orang nggak bisa masuk sembarangan dalam pabrik. Nah, seharusnya memang seperti itu. Saya berharap seharusnya memang seperti itu. Dan sejujurnya juga ya, apakah Anda merasa bahwa menjadi duta UNESCO bagi Asia Tenggara ya, menjadi juru cakap dari Indonesia, itu penghargaan yang lebih besar daripada menang 6 atau 11 trofi aktris terbaik? Saya melihat itu bukan sebuah penghargaan, tapi itu sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada saya, sebuah amanat yang diberikan kepada saya gitu ya. Saya khawatir kalau itu sebagai penghargaan, maka saya akan terjebak pada euforia, itu kan ya. Padahal seharusnya dengan saya diangkat, saya harus bekerja lebih lagi. Nah inilah yang terkadang juga saya masih ada menemukan kendala dan kesulitan juga dalam hal ini gitu ya. Karena sebagai Goodwill Ambassador ini kan saya harus banyak bekerja sama dengan para pihak sponsoring atau pemerintah yang itu tidak mudah kadang-kadang gitu loh ya. Karena UNESCO memberikan kebebasan yang mutlak kepada Goodwill Ambassador-nya untuk meng-create ataupun membuat program-program berdasarkan kebutuhan daripada wilayah setempat. Nah, apalagi dengan ASEAN ini kan, kebetulan saya di UNESCO untuk teacher training. Jadi untuk education, justru bukan untuk budaya, untuk education karena mereka melihat concern saya memang di education. Kenapa education? Itu pun karena saya melihat belajar dari Indonesia, cikal bakal permasalahan tumbuh itu atau timbul itu juga karena education yang memang belum merata, yang perlu masih ditingkatkan. Makanya saya fokusnya ke education ya. Christine Hakim, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk sama-sama. Saya juga senang sekali dari obrolan ini. Saya banyak belajar juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
rasanya? Ini sudah tunggak, bakal tinggal kenangan. Bagai masalah sosial di Bali.